Bersyukur sekali bisa menyapa saudara sekalian yang hadir secara onsite maupun saudara-saudara yang bergabung secara online. Hari ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan reformasi yang ke-24. Saya akan bacakan pertanyaannya, saudara sekalian, dan kita bersama-sama akan membacakan jawabannya. Mengapa Kristus Sang Penebus harus mati? Karena kematian adalah hukuman dosa, Kristus rela mati ganti kita untuk melepaskan kita dari kuasa dan hukuman dosa, dan membawa kita kembali kepada Allah. Dengan kematian penebusannya yang menggantikan kita, Dia menebus kita dari neraka dan mendapatkan bagi kita pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Kolose 1 ayat 21 dan 22 bersama-sama. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengapa penebus harus manusia sejati dan Allah yang sesungguhnya. Hari ini kita melihat lebih jauh mengapa Sang Penebus itu harus mati. Bapak Ibu Saudara, sejak dari peradaban manusia yang pertama, kita bisa telusuri bahwa konsep mengorbankan sesuatu bukanlah sesuatu yang asing. Para ahli arkeologi dan antropologi membuktikan bahwa seremoni atau upacara mengorbankan sesuatu telah dilakukan manusia selama berabad-abad. Dan pemahaman umum yang berlaku adalah seseorang mempersembahkan korban demi mendapatkan kebaikan atau kemurahan hati dari dewa atau dewi yang disembah. Dan dalam banyak kesempatan, manusia mempersembahkan sesuatu agar mendapat sesuatu yang lain bagi dirinya. Sayangnya ini pun menjadi hal yang kita bawa dalam kehidupan kita. Kita pikir dengan kita mempersembahkan waktu kita dengan rajin ke gereja, Tuhan akan memberkati kita. Kita pikir dengan kita mengorbankan tenaga kita dengan giat pelayanan, Tuhan akan melimpahi kita. Kita pikir dengan mempersembahkan harta kita dan melakukan banyak hal untuk Tuhan, Ia akan menolong kita. Saya pun harus jujur mengakui bahwa saya pun terkadang melihat Tuhan dengan perspektif demikian. Bahkan ketika saya atau mungkin dari antara kita jatuh ke dalam dosa, kita makin giat lagi mendekat kepada Tuhan dengan harapan Ia akan mengampuni kita. Kita lupa bahwa sebenarnya manusia seperti saudara dan saya tidak dapat mempersembahkan apapun demi meraih keselamatan bagi diri kita masing-masing. Entah seberapa banyak dan seberapa sempurnanya korban yang kita persembahkan, tidak akan pernah cukup untuk kita bisa menerima hidup kekal. Itulah mengapa Allah yang kekal harus menjadi manusia yang terbatas. Dia hidup sebagai manusia dan akhirnya dialah yang menjadi korban sempurna demi menganugerahkan hidup kekal bagi kita yang berdosa ini. Fakta bahwa Allah yang kekal itu mau menjadi manusia bahkan sampai akhirnya mati, membuktikan kasih setianya kepada kita semua. Ia mau mengorbankan dirinya demi memulihkan relasi kita dengannya yang telah rusak karena dosa. Sebuah artikel menuliskan, sacrifice is a means by which the profane attains communion with the sacred. Mempersembahkan korban adalah cara agar kita yang fana ini bisa bersekutu dengan yang kekal. Kristus yang kekal itu mengorbankan dirinya agar kita bisa memiliki persekutuan kekal dengannya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Kristus Sang Penebus itu harus mati? Tidak lain dan tidak bukan, agar lewat kematiannya tersebut kita tidak mati, tapi memperoleh kehidupan kekal. Kristus mau mati bagi saudara dan saya karena kasih-Nya bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdiri dan mengambil waktu hening sejenak. Dalam keheningan ini, naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Ia telah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan sebelum saya menutupnya bersama-sama. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur untuk penebusan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sadar
kami tidak mungkin bisa mempersembahkan apapun untuk meraih keselamatan. Tapi Engkau sendiri yang telah mempersembahkan dan mengorbankan dirimu demi mendapatkan kami, demi memberikan anugerah bagi kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan, kalau di dalam kami menjalani kehidupan kami terus berpikir bahwa kami bisa mempersembahkan sesuatu demi mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Hari ini kami mohon ampun dan kami menaikkan syukur kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus mengubahkan hidup kami. Darah-Mu itu yang terus menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.